Halo kawan-kawan, salam kenal. Nama lengkapku David Clement Rinforzando Batlayar, biasa dipanggil Dev. Aku lahir di Jakarta tanggal 2 Oktober 97, anak pertama dari dua bersaudara. Aku bersekolah dari TK sampai SMA itu di Penabur. Aku melanjutkan kuliah di Unika Atmajaya, angkatan tahun 2016, jurusan bimbingan dan konseling. Itu ada di Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Sempat magang menjadi seorang guru BK sambil main musik juga. Aku lulus tahun 2020, title Sarjana Pendidikan. Ini masa kecil aku dan Joy, kita menghabiskan di Sunter. Di rumah lama itu kita hidup bertetangga. Depan rumah kita itu tinggal, kita panggilnya Bude Pakde. Suatu sore kita lagi main bola, aku nendang bola nih kena tanaman di depan pagar rumah Bude Pakde. Bude Pakde baik lah, cabut aja deh gitu, maksudnya nggak ngaku. Papa mama nih denger nih kayaknya dari rumah ada suara pot jatuh. Satu hal yang diinget ya didikannya papa mama sih, ya kita harus berani mengakui dan minta maaf. Kenal musik itu dari rumah. Fun fact juga, mama tuh emang kuliah musik gereja dan papa juga emang ngeband juga dulu. Uniknya itu jadi waktu sekolah dulu kalau kita mau bangun, papa tuh banguninnya pakai masuk ke kamar sambil nyanyi gitu, main gitar. Jadi kita bangunnya tuh denger suara papa nyanyi. Seru sih yang mengenalkan ke musik sehingga dimasukin ke, jadi aku les piano, Joy sempet les drum juga. Sampai kelas 2 SD aku kenal gitar karena papa juga mainnya gitar. Nah, aku main piano agak ribet, kan kadang lihat not balok segala macem, kayak gitar enak nih gonjreng-gonjreng. Ada akhirnya belajar gitar sampai ngeband segala macem. Jadi emang dari kecil papa suka muterin musik jazz di rumah. Cuman seiring berjalannya waktu, aku juga dengerin band-band pop Indonesia, band luar gitu. Jadi emang campuran gitu pop sama jazz. Mungkin genrenya dua sih, pop jazz gitu. Jadi nggak jazz banget, tapi ya ada mayor tujuhnya lah ya. Terus selain main musik, main bola. Jadi dulu emang suka banget main bola sampai sempet udah mau masuk SSB tuh. Terus baca buku sih, baca buku meskipun nggak terlalu sering, tapi itu salah satu hal yang suka dilakukan. Dulu tuh lebih liatnya mungkin pengen main bola gitu, masuk mana kek, tim apa gitu. Tapi kalau sekarang dengan latar belakang pendidikan konseling, mungkin jadi musik terapis ya. Waktu aku kuliah, skripsiku tentang musik terapi, dan aku sedang mengambil sertifikasi musik terapi sebenarnya. Jadi musik terapis ini kayaknya bisa kepake sampai nanti misalkan udah nggak terlalu aktif manggung lagi gitu, bisa kepake menangani. Dulu itu sukanya Persipura, karena kayak keren aja gitu. Persipura itu Indonesia ya. Kalau luar, nah sekarang lebih ke favorit sih Barcelona sih. Pemain favoritnya Messi sih, ya, intinya Messi-nya sih sebenarnya. Messi pindah kemana? Ya udahlah. Yang paling relate itu sebenarnya papa, mama, dan ada satu lagi pemainnya adiknya mama. Waktu SMA-nya udah SMM, sekolah musik, sampai sekarang jadi dosen, udah S3. Contoh real yang hidup dari musik, ngajar, main musik. Tapi kalau buat musisi, Glenn Fredly, tentunya teman-teman juga pasti dengerin juga lagu-lagunya semua. Dan kalau sekarang ini ada juga produser yang aku suka banget, Lale Manino. Jadi Kak Lale, Kak Elman sama Kak Nino ini aku pernah ikut workshopnya juga sama Joy tahun 2018. Di situ aku belajar banget sama Joy gimana proses bikin lagu, proses nulis lirik, itu terutama karena aku juga yang bagian nulis lirik di Debat Layar. Jadi di sekolah itu aku sama Joy bener-bener ketika SMP SMA nggak satu sekolah, jadi kita punya dunia masing-masing. Dan aku di SMP itu punya band namanya Lima Kita. Ya itu performnya di acara sekolah SMP sampai SMA. Nah di SMA ini udah mulai lebih matang lagi deh, kita jadi band akustik. Band Lima Kita ini bergenre pop ya. Jadi kita bawain lagu-lagu dulu zamannya David Guetta, lagu-lagu ya itu lah, tapi kita jadiin akustik gitu. Dan kita juga suka ikut lomba, main di kebaktian sekolah, karena kita kan sekolah Kristen, jadi
kebaktian sekolah main, pensi sekolah main, terus kadang temen Sweet Seventeen kita juga pernah diajak, sempat open house sekolah lain juga pernah, sempat ada satu waktu juga Net TV tempat sekolah, jadi Breakout Goes to School tuh dulu ada acaranya, hostnya itu Boy William sama Cheryl Sanavia, itu band 5 kita nih main. Jadi itu momen yang sangat seru sih, kayak di YouTube juga masih ada tuh videonya. Kalau teman-teman ngerasain tuh ada majalah Provok, nah itu kita sempat masuk tuh, jadi nyobain masuk majalah gitu, tunjukin ke teman gitu. Dan ketika masuk kuliah, nah itu juga beda lagi tuh, karena di Atma waktu itu aku masuk UCMJ, Unit Citra Muda Jaya, tempat teman-teman main musik yang punya hobi semua di situ ngumpul. Selama kuliah ya di situ juga akhirnya aku dan Joy mulai kenal namanya reguleran. Dan itu yang mengenalkan adalah Joshua Adrian, kita manggilnya Ajal. Ajal juga salah satu yang berkesan karena dia mengenalkan pertama kali kasih kesempatan kita jadi bisa main di kafe gitu. Dan itu yang akhirnya membuat perjalanan kita menghasilkan uang dari musik dengan nama Debat Layar. Kelas 10 itu cita-cita aku pengen main di pensi karena waktu itu Smack Triwik namanya, teman-teman balik ke sekolah pada datang gitu ya. Itu momen pertama tuh kayak pengen, kayak main di sini seru nih. Di kuliah ketemu banyak orang, ketemu teman-teman yang sebidang juga di musik yang memperkenalkan sama dunia reguler. Tahun 2017 itu ada satu audisi yang aku ikut. Jadi audisi ini audisi drama musikal Petualangan Sherina. Jadi ketika ada audisinya, wah rame banget nih. Teman-teman yang lain juga banyak yang ikut audisi tapi nggak masuk. 2018 mulai main di kafe. Pertama kali itu kenal reguler, bagaimana ketemu sama manajernya, ketemu sama marketingnya, cara promosinya dan lain-lain. Belajar banget. Cita-cita kita pengen punya lagu sendiri, main lagu sendiri gitu. Selama main di kafe dan tempat-tempat lainnya ya kita kan main lagu orang. 2019 itu kita dipertemukan dengan Joshua dan Jeremy. Mereka punya satu PH namanya AP Hero. Ingat banget 2019 kita rekaman lagu kita pribadi, Terpendam judulnya. Lagu itulah yang akhirnya dirilis tahun 2020. Kita kenal nih caranya rilis lagu dan lain-lain, kita coba sendiri, kenalan sama ini, ngobrol sama banyak pihak ya teman-teman. Ya kita bersyukur sih banyak orang-orang yang terlibat juga. 2020 rilis lagu, audisi Sherina masuk, jadi itu benar-benar titik-titik pencapaian yang aku nggak bakal pernah lupa. 2021 rilis lagu ketiga juga. Nah jadi Sherina dan rilis lagu itu berjalan berdampingan. 2022 ini aku berhasil untuk bisa perform di tim drama musikal pertama. Semoga bisa merilis album, karena buat rilis album itu benar-benar satu pencapaian banget nanti dalam berkarir. Dimulai dari rilis single-single dulu yang bisa teman-teman dengerin juga nanti ke depannya. Pengen juga sih melanjutkan profesi sebagai musik terapis teman-teman, karena itu buat bekal di masa depan nanti. Ketika misalkan di musik udah nggak terlalu aktif manggung misalkan, ya, musik terapi ini bisa terus dipakai untuk menjadi berkat lah buat banyak orang. Dari 2017 aku udah casting juga teman-teman sebenarnya, jadi talent iklan. Itu salah satu langkah yang aku ambil untuk kedepannya, mungkin siapa tahu bisa mendalami dunia film juga, dunia seni peran. Itu teman-teman.